Halo, ketemu lagi di vlog Juru Baca. Saya Sanas Pahani. Kita ngomongin puisi lagi. Kali ini kita ngomongin bersastra secara luas, termasuk berpuisi tentu saja. Ada hal-hal mendasar yang penting untuk disadari atau diambil sebagai sikap ketika kita menulis puisi atau kita memasuki ranah sastra sebagai ajang pertaruhan kreatif kita. Ya, ketika kita menulis puisi, itu urusan personal kita, pribadi. Keputusan kita untuk menyimpannya saja atau membuangnya atau merobeknya, tidak mempublikasikan begitu, itu sepenuhnya ada pada kita. Tapi ketika kita memutuskan untuk mengirimkannya ke majalah, atau nanti kita membukukannya, atau sebelum itu kita taruh di vlog kita atau di blog kita gitu, di website kita, maka terjadi sebuah peristiwa besar sebenarnya di situ, yaitu kita sedang membawa karya kita masuk ke dalam tradisi perjalanan panjang puisi Indonesia. Ya, itu peristiwa besar yang ya santai aja ngadepinnya, sebenarnya nggak terlalu tegang karena kita tidak ujuk-ujuk muncul sebagai pembaharu, kita tidak ujuk-ujuk muncul sebagai seorang yang berkarya tanpa sejarah membaca atau sejarah terlepas dari sejarah perkembangan puisi kita. Itu pertama, kita nggak bisa mengelak dari sejarah perjalanan puisi, seni puisi di tanah air kita, di Indonesia, ketika kita menulis dengan bahasa Indonesia itu gitu, ada sejarah panjang. Itu bagian dari kita masuk ke situ, kita berada di situ, kita mau nggak mau terlibat di situ. Yang kedua, aktivitas sastra, menulis puisi itu adalah aktivitas sastra. Itu kegiatan sastra, kegiatan bersastra, kegiatan berbudaya. Itu berbeda dengan kajian sastra. Banyak buku-buku penting teori sastra yang membedakan itu dengan tegas. Dan kenapa perlu dibedakan? Kajian sastra itu terdiri dari 3: teori sastra, kritik sastra, dan sejarah sastra. Kritik sastra adalah ketika teori sastra itu diterapkan untuk menilai karya sastra. Karya sastra itu adalah hasil dari aktivitas sastra yang wilayahnya di luar kajian sastra. Teori sastra itu dihasilkan dari mempelajari karya-karya sastra. Jadi karya sastra dikerjakan lebih dahulu, penulis atau penyair bekerja lebih dahulu di wilayah kebudayaan masyarakatnya itu, menghasilkan karya. Kemudian teoretikus atau ahli sastra atau siapapun itu yang peduli sama itu dan punya kemampuan untuk merumuskan teori, mengkaji karya sastra itu, menghasilkan teori sastra. Itulah teori lahir. Jadi teori lahir lebih dahulu, karya sastra lahir lebih dahulu, ada lebih dahulu. Kemudian karena itu dia kemudian membuat teori sastra mungkin dilahirkan. Teori sastra mungkin dirumuskan dari mempelajari karya-karya sastra itu gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, apakah seorang penulis, penyair perlu tahu teori? Apakah seorang penulis perlu tahu pandai mengkritik? Apakah seorang penulis perlu tahu sejarah sastra? Pada tahap tertentu, iya perlu. Tapi pada tahap awal, karena bersastra, berpuisi itu adalah kegiatan, aktivitas enjoyment, penikmatan, gak usah peduli aja dulu, tulis aja dulu gitu. Tapi ketika kita ingin berkembang, mau nggak mau kita harus pasti terdorong, pasti secara naluri kita akan ingin tahu, kita ingin melihat apa sih yang terjadi
di wilayah di mana kita memasukinya gitu. Sejarah sastra di situ pentingnya. Kalau kita bicara soal kebaruan misalnya, konteksnya adalah sejarah sastra sebenarnya begitu. Apa yang terjadi dalam sejarah? Ada 4 menurut Kunto Wijoyo. 1, pengulangan. Kedua, penyinambungan. Keempat, perubahan. Ketiga, perubahan. Keempat adalah pembaharuan atau kebaruan. Itulah yang terjadi juga pada setiap karya sastra yang dihasilkan oleh seseorang hari ini atau kapanpun. Hairil menulis, orang akan membandingkan karya Hairil dengan penyair sebelumnya, Amir Hamzah misalnya. Ada nggak sesuatu yang baru dibawa oleh Hairil? Apa sih yang diulang, yang disinambungkan oleh Hairil dari Amir Hamzah? Apa sih yang diulang oleh Hairil dari penyair sebelumnya? Amir Hamzah juga begitu, bisa dinilai dari sebelumnya, dari sastra lama. Maka perkembangan karya sastra atau sejarah sastra itu bisa dinilai dengan cara seperti itu, melihat 4 hal apa yang terjadi gitu pada satu angkatan. Apakah hanya menyinambungkan apa yang dihasilkan oleh angkatan sebelumnya, apakah membawa banyak kebaruan, apakah membawa banyak perubahan dari yang sudah ada itu, dan seterusnya dan lain-lain gitu. Maka perlu seorang hari ini mengetahui itu, tapi bukan itu syarat mutlak bagi seseorang untuk memulai menulis puisi, karena nanti ribet amat tuh gitu. Perlu sedikit-sedikit dia perlu tahu juga gitu. Nah, itu urusannya teoretikus, urusannya akademisi, urusannya kritikus gitu. Menilai pada satu masa, pada satu angkatan, pada satu sekelompok orang begitu, komunitas apa gitu, apakah, nah itu yang mungkin kita kurang gitu. Kegiatan untuk mengkaji sastra itu dalam konteks mendudukkan karya yang berkembang sejauh ini sudah sampai mana, itu yang perlu diperbanyak. Yang keempat, penyair hari ini harus punya kesadaran bahwa ketika dia masuk, dia berada di ranah tradisi sastra, tradisi puisi modern yang sudah berkembang sejauh ini. Karena itu dia perlu membaca. Kesinambungan itu penting, kata Pak Sapardi dalam sebuah esainya, ketika dalam sebuah seminar dia bicara tentang perkembangan sastra sampai pada tahun ketika dia bicara itu gitu. Kesadaran bahwa apa yang sudah dikerjakan oleh penyair terdahulu, mengetahui itu, menyadari itu, berkarya dengan kesadaran itu penting banget. Supaya apa? Supaya sastra kita berkembang lebih cepat, lebih maju gitu. Jadi tidak memulai pada level yang sebenarnya udah dicapai, mulainya level yang lebih tinggi supaya lebih mudah mencapai level yang lebih tinggi lagi. Jadi kesadaran menyinambungkan, konteks sejarah tadi kan juga salah satunya adalah kesinambungan itu gitu. Jadi ya kita memang merindu pada kebaruan-kebaruan, tapi penting juga untuk menjaga, merawat hidup sastra ini, hidup puisi ini, menyinambungkan itu gitu, buat tradisinya tidak berhenti, tidak mandek, tapi berjalan terus, hidup terus gitu. Kita rindu pada kebaruan, tapi tidak selalu kita mendapatkan hal-hal yang baru gitu. Dalam kacamata lain, dalam sudut pandang lain, sastra, dunia kreatif itu kan berada pada ketegangan antara konvensi dan inovasi. Nah, kebaruan itu ditawarkan oleh orang yang berinovasi dengan sadar gitu. Sementara konvensi adalah dia melanjutkan tradisi gitu. Tapi kalau terlalu lama berlanjut tidak ada kebaruan, itu juga tidak baik buat perkembangan puisi kita. Atau kalau ada orang yang sebenarnya tidak menawarkan kebaruan apa-apa, tidak menawarkan keistimewaan apa-apa, tapi dipaksakan untuk diterima sebagai sesuatu yang baru, itu juga tidak sehat, itu juga sakit.
Oke, terima kasih. Ketemu lagi di vlog berikutnya.